Ini belum banyak dipahami. Nah, karena itulah kalau ingin melahirkan anak berkualitas, pemerintah harus membuat program seperti tadi, 10 tahun pertama, kemudian bagaimana mendidik anak, bukan kita selalu asuh anak itu. Berikan dia berkembang, bagaimana dia menghadapi tantangan di luar dan sebagainya itu. Harus kita berikan, dan juga guru-guru ada waktu bercerita. Halo sahabat Garda, selamat datang di Garda Podcast. Sebuah podcast di mana kita akan membahas topik-topik menarik seputar dengan kehidupan sehari-hari. Bersama dengan saya, Maria Anggita. Ini adalah episode pertama dari Garda Podcast dan kita akan membahas tentang topik yang sangat penting namun seringkali luput dari perhatian keluarga maupun masyarakat. Kita akan membahas tentang menciptakan anak-anak Bali yang berkualitas. Bersama dengan saya di kesempatan kali ini adalah seorang tokoh yang merupakan profesor dan juga praktisi psikiatri. Beliau juga sempat menjadi kepala bagian psikiatri FK Unut dan tentunya beliau juga adalah pendiri dari Suryani Institute of Mental Health. Mari kita sambut, inilah Ibu Profesor Dr. Luh Ketut Suryani MD, atau akrab disapa Prof. Suryani. Bagaimana kabarnya, Prof? Baik. Baik ya. Oke. Prof, kita kan akan membahas tentang menciptakan anak-anak Bali yang berkualitas. Mungkin saya mau tanya dulu, menurut pandangan Prof, sekarang ini seperti apa sih kondisi anak-anak Bali maupun keluarga di Bali? Saya melihat orang Bali sudah banyak yang tidak bisa punya anak. Karena waktu zaman program pemerintah keluarga berencana memaksa masyarakat Bali hanya bisa punya anak 1, 2 atau 3 ya. Dan setelah itu kalau lebih dari itu maka kena hukum banjar. Akhirnya orang Bali merasa bahwa untuk apa sih banyak punya anak, mereka lebih nyaman tanpa banyak anak. Yang kedua, tanpa kita sadari, orang Bali pun ditransmigrasikan keluar daerah Bali. Dianggap di sini kepadatan penduduk, padahal kita belum tentu padat. Nah, ternyata tanpa kita sadari, banyak orang Bali yang ditransmigrasikan meninggal karena tempat yang disiapkan belum cocok atau belum sempurna untuk ditempati oleh masyarakat kita yang ditransmigrasikan. Pertama tadi Prof sempat sebutkan bahwa masyarakat Bali sekarang sulit untuk punya banyak anak ya Prof. Tapi saya penasaran, mungkin penonton juga ada yang belum tahu sebenarnya kenapa sih penting untuk punya anak di Bali itu minimal 4 Prof? Di Bali punya konsep bahwa anak tidak hanya sekedar anak saja, tapi anak adalah akan meneruskan kehidupan orang Bali, budaya Bali, dan kepercayaan Bali. Dan justru orang-orang Bali diharuskan paling sedikit punya anak 4. Wayan, Made, Nyoman, Ketut. Dan yang lainnya adalah bahwa orang Bali itu dilatih untuk menghormati orang tuanya, kemudian dilatih untuk membantu keluarga dan membesarkan keluarganya dengan kerja. Jadi kerja adalah ajaran yang paling penting buat semua keluarga, harus dilakukan sendiri dan kemudian dipraktekkan kepada anak, cucu dan sebagainya. Nah, dari sini kita mulai berpikir apakah kita memang perlu mempunyai banyak anak atau tidak. Tapi dengan adanya program pemerintah keluarga berencana, justru diharuskan kita punya anak paling banyak 4, kalau bisa kurang. Dan tanpa sadar orang-orang Bali karena kena hukum banjar kalau lebih dari 2 anak, kena hukum banjar, pukin banjar dan lain-lainnya. Dan ini menyebabkan
saya melihat setelah adanya program keluarga berencana itu, gangguan jiwa sangat tinggi di Bali. Nah, karena itulah dalam penelitian kami melihat apa yang menyebabkan sampai orang Bali mengalami gangguan jiwa, padahal sebelumnya tidak terlalu banyak seperti itu. Berarti salah satu penyebab dari banyaknya orang Bali yang terkena gangguan jiwa adalah salah satunya karena program pemerintah yang keluarga berencana itu ya, Prof, di mana jumlah anak itu dibatasi dalam sebuah keluarga. Yang menyebabkan gangguan jiwa banyak dari wawancara yang kami lakukan pada setiap pasien yang datang, adakah anak-anak yang Anda keguguran atau digugurkan? Nah, karena mereka semua merasa ada sesuatu yang mengganggu saya, ada roh yang datang. Dan setiap pasien yang kami tanyakan mengalami gangguan jiwa, roh-roh anak itulah yang sering datang. Memang akhirnya mereka mengatakan saya ini bukan dokter, bukan psikiater, bukan ilmuwan, cuma dukun. Tetapi dari pandangan masyarakat Bali, merasa memang betul itu. Karena roh-roh itu datang ingin didoakan. Jadi caranya untuk bisa didoakan oleh orang tuanya mengganggu ibu bapaknya kah atau saudaranya. Tanpa itu mungkin tidak ada yang ngeh. Jadi pandangan saya seperti itu. Seperti itu. Tapi untuk roh-roh anak yang mungkin digugurkan atau keguguran ini, Dok, itu mereka roh-roh ini sebenarnya adanya itu dari kapan mulai adanya? Roh itu terjadi adalah dari hubungan suami istri, di mana pertemuan sperma ovum terjadi. Saat itulah terjadi roh. Nah, ini saya ketahui waktu malam pengantin pertama, malamnya kami melakukan hubungan. Besok paginya saya mendengar, ibu, saya anak ibu. Saya mengatakan pada suami, oh kita punya anak. Dan setelah itu saya merasa bahwa anak ini terus bisa diajak ngobrol dan sebagainya. Dari sini saya melihat bahwa sebelum terjadinya manusia, ada otak, ada tubuh, ada roh. Dan betul apa yang dikatakan di Bali, atma atau roh itu adalah paling dahulu, setelah itu baru ada tubuh, pikiran dan tubuhnya itu. Atma tersendiri kan sudah ada dari saat pertama kali sperma bertemu dengan ovum. Kemudian bagaimana sih, Prof, kita mungkin dari orang tua ataupun saudara-saudara kemudian dapat melakukan apa untuk membantu roh-roh tersebut, Prof? Maksudnya yang digugurkan atau? Nah, kalau ada yang digugurkan dan ibu bapaknya tahu, memang mereka pasti akan mendapatkan informasi itu dari Balian. Karena mereka kalau ada keluarganya mengalami gangguan atau tidak bisa jalan, tidak aktif dalam perkembangannya, mereka akan ke dukun. Dan dukun mengatakan ini ada roh. Tetapi kalau ibu bapaknya sudah tahu itu, saya anjurkan, bisakah Anda mendoakan anak Anda? Panggil dia, tidak perlu pakai upacara macam-macam, cukup meditasi atau ngaturan canang saja, kemudian panggil roh anak Anda dan kemudian minta maaf, peluk dia dan berikan nama, apakah Made, Wayan, Ketut dan sebagainya. Dan setelah itu doakanlah dia. Dengan mendoakan dia, dari pengalaman kami menangani gangguan jiwa, dalam waktu pendek gangguan jiwa itu sudah bisa teratasi. Biasanya kalau mereka mengalami gangguan jiwa berat, gila dan sebagainya, mungkin 2 bulan, 3 bulan belum tentu membaik. Tetapi dengan dia mendoakan anaknya yang ada yang keguguran, tanpa disadari berapa hari atau minggu itu sudah mulai terjadi perubahan. Sehingga gangguan jiwa itu bisa cepat diatasi. Disinilah saya melihat bahwa cara roh-roh itu mendekati ibu bapaknya biar tahu dia ada adalah dengan mengganggu saudaranya dahulu. Tanpa itu tidak ada yang tahu. Oke, berarti efeknya ke sana ya, Prof, dari roh. Kemudian karena roh ini ingin dianggap istilahnya, dia mencari perhatian dengan mengganggu mungkin saudaranya atau orang tuanya.
Ya memang di dalam kedokteran pada saat itu tidak percaya ada roh. Melihat manusia, mind, body, sosio budaya berbasiskan masyarakat. Ya tetapi kemudian waktu saya menulis hal ini, ternyata hal ini digunakan juga oleh WHO sehingga akhirnya melihat manusia tidak hanya mind body tapi mind body spirit, sosio budaya berbasiskan masyarakat. Dan ini sangat sesuai dengan ajaran di Bali. Di Bali. Oke. Tadi kita ngomong ada mind, body, Spirit. spirit. Oke. Untuk spiritnya sudah sempat dibahas sedikit. Sekarang untuk body mungkin. Bagaimana sih mungkin cara orang tua dalam mengasuh anak-anaknya supaya kemudian anak-anak ini bisa menjadi anak-anak yang baik, yang tidak memiliki gangguan kejiwaan. Nah ini yang paling penting adalah waktu di dalam kandungan. Banyak orang mengatakan bahwa gangguan jiwa itu adalah karena faktor keturunan, karena kesalahan pada Tuhan, dan sebagainya. Tetapi saya melihat gangguan jiwa itu lebih banyak dalam proses waktu dia dibuat sampai 10 tahun pertama. Kalau waktu istrinya mengandung, kemudian terjadi pertengkaran suami istri, semua kejadian itu akan masuk di dalam memori anak. Sehingga waktu dia lahir, mungkin anak itu tidak suka dengan bapaknya, tidak suka dengan ibunya, atau membenci keduanya, atau sangat tergantung pada ibunya karena sesuatu hal. Ya, jadi apa yang terjadi pada anak di dalam kandungan itu akan menjadi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam kehidupan selanjutnya. Ya. Tapi banyak orang tidak memikirkan ini, hamil ya sekedar hamil. Anak itu tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam kandungan itu. Berarti sebenarnya saat masih di kandungan, saat mungkin ibunya berinteraksi dengan dia atau bapaknya berinteraksi dengan dia, si anak janin tersebut sudah sadar ya? Sudah Prof, ya? Dan karena itu kita lihat ada anak yang mirip ibunya, ada anak yang mirip bapaknya atau tidak mirip siapa-siapa, tergantung waktu bagaimana dia diasuh oleh ibu bapaknya. Apakah dia menyenangi ibunya kah, karena ibunya sayang, atau bapaknya, dan sebagainya. Jadi dari wajah anak, kemudian perilaku anak, itu kita bisa melihat apa yang terjadi 10 tahun pertama itu. Karena itulah di ajaran Bali diajarkan bertapalah waktu Anda membuat anak, sehingga Waktu akan membuat lahir anak. waktu membuat dan Membesarkan di dalam kandungan sampai 10 tahun pertama. Ya, jadi anak-anak itu harus mendapatkan informasi yang wajar, yang baik, sehingga dia bisa berkembang dengan wajar seperti anak-anak lainnya dan lebih baik lagi. Oke. Kemudian saat anak ini sudah lahir, Prof, apakah peran orang tua itu, seberapa pentingkah peran orang tua dalam mengasuh anak? Karena misalnya kita lihat di Bali, kadang kan orang tuanya mungkin sibuk bekerja, baik ayah maupun ibu. Sehingga anak ini setelah lahir mungkin dioper entah ke nenek, entah ke kakek, atau keluarga yang lain untuk bisa diasuh. Boleh demikian, tapi akhirnya nanti bisa kita lihat anak itu tidak dekat dengan orang tuanya. Siapa yang mengasuh itu yang ada di dalam memorinya. Jadi kalau nenek kakeknya yang mengasuh, nenek kakeknya lah sebagai ibu bapaknya. Walaupun bapaknya setelah dia besar menyayang, mengasih apa, tidak ada rasa dalam anak itu kepada orang tuanya. Itu akan membahayakan buat masa depan anak itu. Dalam hal dalam bagaimana dia menghormati orang tuanya, bagaimana dia menyayangi, dan nanti kalau orang tuanya misalnya sudah tidak bisa berpenghasilan, anak ini berpenghasilan, dia juga tidak terlalu peduli dengan orang tuanya. Jadi tanpa sadar anak itu melakukan hal yang dia alami waktu kecil. Jadi jangan mengira bahwa apa yang dialami 10 tahun pertama itu tidak ada bekasnya. Justru inilah yang akan membuat anak itu berhasil menjadi orang hebat atau tidak. Lalu mungkin apakah ada, Prof, metode-metode atau hal-hal dasar yang perlu diterapkan oleh orang tua pada 10 tahun awal membesarkan anak? Yang pertama yang perlu adalah bagaimana calon-calon pengantin itu tidak melakukan hubungan seksual.
Sebab sekarang kan anak-anak sudah umur 10 tahun sudah hubungan seks kok. Karena melihat di YouTube, melihat ibu bapaknya apa sih yang dikerjakan dan lain-lainnya, tanpa sadar orang tuanya mengajarkan anak di luar pengetahuannya. Nah, jadi yang perlu diberikan bagaimana anak itu berkembang sesuai dengan umurnya. Dan itu gunanya sebelum mereka menikah perlu belajar apa yang harus dilakukan, persiapan-persiapan setelah menikah itu, apa yang harus dilakukan untuk mempunyai anak yang berkualitas, kemudian anak itu bisa mandiri, tanpa kita dia bisa menjadi orang. Nah, ini tergantung bagaimana dia mengasuh mulai dalam kandungan sampai 10 tahun pertama itu. Tadi kita sudah ngomong soal spirit yang pertama, yang kedua soal body, yang terakhir mind. Apakah ada mungkin pola asuh atau penanaman pola pikir dari orang tua yang mungkin dapat mengganggu kestabilan jiwa anaknya, Prof? Orang tua tidak hanya melahirkan, memberi makan, tetapi bisakah sampai 10 tahun pertama itu dia bercerita? Ada waktu untuk bercerita. Kalau anak melakukan kesalahan jangan dibentak, jangan dipukul, dihukum dan sebagainya. Itu kan sering terjadi. Dan kalau anak itu menangis ingin bantuan, adakah waktu untuk menyayangi, memberikan pengertian? Karena itulah sebenarnya 10 tahun pertama orang tua kalau ingin bebas dari beban mengurus anak setelah itu, luangkan waktu, bercerita sebelum tidur, walaupun dia baru umur 2-3 tahun. Bisa kita bercerita bawang merah, bawang putih, bagaimana Tuhan datang karena dia tidak menangis kalau tidak ada ibunya dan sebagainya. Itu akan masuk di dalam memori anak. Tapi sekarang kan saya melihat orang tua tidak ada melakukan itu. Yang penting saya punya anak, saya orang normal, bisa melahirkan anak, bisa memberikan anak makan, tapi lupa bahwa pendidikan untuk menjadi anak yang hebat, berani menghadapi tantangan, berani menghadapi apapun yang terjadi akan dihadapi, itu memerlukan proses pemasukan memori sampai 10 tahun pertama. Dan setelah itu biarkanlah dia tumbuh, tetapi bukan berarti kita tidak awasi. Dengan mengajak anak jangan sampai melakukan hubungan seks dalam umur kecil-kecil itu pun sudah luar biasa sekarang. Karena sekarang kecil-kecil sudah. Saya melihat pasien saya, umur 2 tahun sudah diajak berenang di kolam berenang oleh pembantunya, diperkosa. Ada yang oleh guru yang les di rumah dan sebagainya. Karena orang tua tidak sibuk mencari uang, menyerahkan anaknya pada pembantu, pada guru les dan sebagainya. Dan akhirnya jangan salahkan kalau anak umur-umur sekian sudah mengalami gangguan jiwa. Prof, yang tadi Prof sebutkan itu saya pasti penonton juga kaget sekali mendengarnya. Misalnya anak umur 2 tahun sudah mungkin diperkosa oleh orang-orang terdekatnya ya Prof. Berarti, nah itu kan pastinya akan menimbulkan trauma yang sangat mendalam untuk anak ini. Kemudian bagaimana biasanya dari kacamata Prof sebagai seorang psikiatri caranya memulihkan trauma dari anak-anak yang masih kecil-kecil ini, Prof? Ya memang memulihkan ini tidak gampang. Dan saya memang punya metode menghipnosis mereka, tetapi bagaimanapun itu tidak akan mungkin bisa sempurna, ya, dan tidak bisa akan membuat dia akan menjadi orang spesial tanpa dia berjuang. Nah, karena itu sebaiknya pemerintah, guru-guru SD, TK dan sebagainya diberikan pelajaran seperti ini sehingga bisa mengajarkan pada anak bukan langsung tidak boleh hubungan seks dan sebagainya, tapi bagaimana membuat anak-anak itu mengerti jangan sampai ada orang boleh meraba dirinya kemudian mencium kalau bukan dia orang yang dekat dan sebagainya. Jadi guru TK, guru SD, guru SMP itu sangat penting diberikan pemahaman ini sehingga dia membantu di sekolah. Dan juga di rumah tentu orang tua harus juga dibekali masalah ini. Dan untuk guru-guru SD itu apakah sekarang sudah ada program misalnya dari pemerintah atau dari yayasan seperti itu Prof yang mengajarkan untuk guru-guru SD, guru-guru TK hal-hal seperti itu?
Sampai sekarang sih belum ada khusus memberikan itu, ya. Dan mereka tidak terlalu peduli. Yang penting anak itu bisa sekolah, bisa menghitung, bisa membaca dan sebagainya, tanpa berpikir kenapa anak ini menjadi pendiam, pemalu, kemudian tidak tumbuh dengan progres, tetapi tetap pendek dan sebagainya. Nah, mengenai masalah ini belum banyak dipahami. Nah, karena itulah kalau ingin melahirkan anak berkualitas, pemerintah harus membuat program seperti tadi, 10 tahun pertama, kemudian bagaimana mendidik anak, bukan kita selalu asuh anak itu. Berikan dia berkembang, bagaimana dia menghadapi tantangan di luar dan sebagainya itu. Harus kita berikan, dan juga guru-guru ada waktu bercerita. Guru TK, guru SD, guru SMP itu harus ada waktu bercerita. Tidak selalu bercerita tentang seks, tetapi bagaimana kalau ada orang megang, jangan mau dan sebagainya. Itu perlu. Ya. Ya. Sekarang kan anak-anak tidak ada yang mengarahkan seperti itu. Iya, justru anak-anak malah jadi salah karena mencari pengetahuan di luar ya Prof, mungkin di internet, di media sosial, yang justru itu mungkin kadang informasinya tidak benar atau melenceng. Ya, menurut anak ini, oh ini bagus, kita coba dan sebagainya. Ngomong-ngomong soal tadi sempat kesebut media sosial Prof, menurut Profesor bagaimana sih pengaruh media sosial ke pertumbuhan anak? Mungkin tadi kita sudah ngomong yang 1 sampai 10 tahun. Mungkin ini adalah yang dari mulai 10 tahun berarti ke arah remaja ya Prof? Iya. Bagaimana sih pengaruh media sosial itu ke kejiwaan anak? Tergantung media sosial yang dilihat, tapi anak-anak lebih senang melihat yang seperti tadi, bagaimana menjadi orang cantik, menjadi orang ganteng, bagaimana biar bisa bermain dengan teman-teman yang bukan untuk menjadi bagaimana menjadi orang spesial, banyak ilmu pengetahuan, bisa dia pintar dan sebagainya, itu yang dilihat. Dan akhirnya kita lihat anak-anak lebih banyak menuntut pada ibu bapaknya biar diberikan sepeda motor, biar diberikan HP, biar diberikan alat-alat lain yang bisa memperlihatkan bahwa dia itu anak yang punya segalanya. Bukan dia ajarkan untuk kerja keras untuk mencari sesuatu. Karena orang tua sekarang jarang ada waktu untuk bercerita sebelum tidur. Kemudian tidak hanya bapak ibu yang jarang bercerita, guru-guru pun jarang untuk bercerita, memberikan, sebenarnya yang bisa kan guru TK, guru SD itu sangat-sangat perlu berikan cerita pada anak. Dengan tidak harus memberikan apa adanya, tetapi dengan ulasan dia akan mengerti bagaimana menjadi bawang merah yang bagus, bagaimana menjadi bawang putih yang bisa bekerja sama dengan saudaranya dan sebagainya. Jadi kalau kami lihat sekarang waktu untuk bercerita pada anak dan pada remaja itu jarang dan tidak ada, karena semua menuntut supaya diberikan pelajaran. Apa gunanya dia pandai tetapi tidak punya karakter diri yang berani menghadapi tantangan itu. Misalnya Prof, sekarang ada yang menonton, mungkin dia orang tua, mungkin memiliki anak remaja, selama ini tidak biasa mungkin bercerita atau bercakap-cakap dengan anaknya. Apakah terlambat untuk mulai misalnya Prof? Karena kan tentunya misalnya dari kecil sampai umur-umur awal remaja tidak pernah bercerita. Dan sekarang mau memulai, apakah masih bisa walaupun sudah ada jarak di antara anak dan orang tua? Tidak ada kata terlambat. Tetapi jangan menganggap anak itu tidak tahu apa-apa. Kita perlu pelajari anak itu apa yang diperlukan. Supaya jangan, ibu ketinggalan zaman. Sekarang itu teknologi tinggi. Kalau kita tidak mengikuti, justru diejek oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ya, jadi bagaimana kita tetap dianggap masih berguna untuk memberikan sesuatu. Yaitu kita perlu belajar melihat, bergaul dengan teman-teman yang punya anak. Kan banyak sekarang perkumpulan-perkumpulan. Seperti kami punya grup Yayasan Wereda Sejahtera Bali orang lanjut usia. Ajak mereka kan punya banyak pengetahuan. Kemudian kelompok-kelompok lain meditasi dan sebagainya. Cuma orang tua kebanyakan sibuk untuk mencari uang, mengira bahwa hanya uang yang bisa membuat anaknya berhasil. Untuk uang ini memang susah-susah gampang ya Prof. Mungkin Prof ada pengalaman, karena Prof kan punya anak
6 ya? 6, semua 6. laki-laki. Semua laki-laki. Tiap tahun. Mungkin bisa cerita sedikit bagaimana sih perjuangan Prof sebagai seorang ibu dalam bukan hanya menafkahi secara material, tapi juga dalam menanamkan nilai-nilai kepada ke-6 anak Prof sendiri. Saya waktu itu, karena waktu kecil saya sudah sering memberikan ceramah, umur 14 tahun saya sudah memberikan ceramah pada orang-orang dan sebagainya. Kemudian setelah saya menikah harus mempraktekkan apa ceramah saya itu, maka waktu itu saya mempraktekkan, saya selalu ada waktu untuk bercerita. Walaupun sibuk bagaimana, kami ada bercerita, kemudian waktu makan kita ajak mereka bersama dan membuat makanan, buat jajan atau mengatur kebun dan sebagainya. Sehingga anak-anak saya, dia tamat sampai sarjana bukan karena saya, karena dirinya. Mereka itu permulaan bisa menjual kartu kartu nama atau kartu tentang Bali kepada turis-turis ke Ubud dan sebagainya. Kemudian dia ikut membantu saya masak, membuat kue karena menjual kue. Kalau kemudian saya nanam anggrek, saya berkebun anggrek, itu pun mereka ikut mengirim dan sebagainya waktu kecil. Kemudian setelah dia mulai besar, teman-teman saya mengajak mereka keluar negeri karena dilihat anak saya aktif. Setiap anak dapat keluar negeri cuma 6 bulan saja. Saya tidak ingin dia tinggal di sana karena nanti dia pasti akan ingin menjadi orang barat. Karena kehidupan di sana kan lebih siap. Nah itu dia harus pulang. Dan dari pengalaman itu mereka pun sudah mulai bekerja semuanya. Jadi anak saya kelas 2 SMP sudah menjadi sopir saya. Oh iya? Dan dapat gaji. Saya tidak bisa nyopir. Jadi dia mengantarkan saudara-saudaranya dan sebagainya. Dia dapat gaji. Kemudian yang lainnya, jadi saya tetap menilai apa yang dilakukan dapat uang. Sehingga di otaknya ada pemikiran, apapun kita bisa lakukan kalau kita mau berjuang. Ya, dan apakah dia melukis, apakah dia motret, itu akan dapat uang. Nah, karena itulah dia waktu dia kuliah semua di luar Bali, mereka jadi pemain basket. Dari main basket dia bisa jadi sarjana. Jadi bukan saya yang membiayai. Tapi berarti peran orang tua lebih ke mengarahkan dan memberi bekal ya Prof ya? Ya, kalau orang tua mau seperti itu, tidak ada kata, saya tidak punya uang, bagaimana menyekolahkan anak. Semua anak bisa. Tapi maukah kita mulai dari muda itu? Kalau sudah mahasiswa baru diajarkan, tentu tidak akan mau. Ngapain saya repot-repot? Ya. Dan yang penting adalah cerita sebelum tidur. Itu sangat menentukan, memberikan pemahaman pada anak. Tetapi kalau dia sudah SMP, SMA, sulit akan diatur kalau belum mendapatkan informasi ini. Karena dia sudah mempunyai konsep yang lain. Tergantung dari temannya dia bergaul, kan gitu. Nah, karena itu kami berharap orang tua adakan waktu sampai 10 tahun pertama bercerita sebelum tidur. Kita harus banyak membaca buku cerita. Dan dari cerita itu kita kemas sehingga anak itu mengerti apa yang terjadi di rumah dan sebagainya. Dan kalau anak itu melakukan sesuatu, cobalah berikan hadiah. Uang itu, buat dia kan uang itu berarti, tetapi bagaimana dia bisa nabung dari uang ini dan sebagainya kita ajarkan. Sehingga dia mengerti apapun yang dilakukan bisa menghasilkan uang. Dan yang penting lagi adalah saya melihat banyak orang Bali pendek itu. Kalau anak saya paling pendek 185, paling pendek tinggi, tingginya ya? Ya, Oh iya. paling tinggi 2,5 meter. Jadi bukan karena hanya orang barat yang bisa tinggi, kita pun juga bisa tinggi, tergantung makanan yang kita makan. Kalau Prof sendiri mungkin ada diet khusus di keluarganya? Saya karena tidak bisa makan daging lain selain sapi, waktu saya membesarkan anak saya semua makan daging sapi. Dan mungkin ini yang menyebabkan, karena saudara-saudara saya tidak ada anaknya yang setinggi ini. Karena mereka, saudara saya ada bisa makan babi, ayam, ikan, saya tidak. Jadi akhirnya saya mulai mengambil kesimpulan, kalau ingin tinggi, makan daging sapi. Oh gitu. Ya. Ini menurut teori saya, kalau percaya silakan.
Karena di Bali tidak boleh sapi, tapi ternyata yang tidak boleh bukan sapi. Mise yang tidak boleh. Oh, berbeda ya, Prof? Yang mise itu yang putih itu. Oh, Ya, begitu. kalau sapi tidak. Kalau lihat badannya, sapi dengan babi kan beda. Iya. Nanti coba kalau Anda punya anak. Coba nanti, ya. ya. Berarti benar-benar sesuai konsep you are what you eat ya, Prof? Oke. Mungkin ada lagi, Prof, selain yang tadi disampaikan? Yang perlu saya sampaikan bagaimana memperlihatkan pada anak Anda sebagai orang tua adalah saling mencintai satu sama lain dan kemudian mengasuh anak dengan keikhlasan dan jangan mendikte. Ya, kalau misalnya dia ingin dibelikan sepeda, nah berapa harganya, sepeda yang mana, biar dia yang menentukan, tetapi kita mengarahkan supaya jangan kita beli sepeda ini yang terbaik. Nah, kapan anak itu belajar memahami apa yang perlu dia pilih dan inginkan. Dan yang kedua adalah perlu bagaimana membuat anak itu tinggi dahulu. Karena ada batasnya ya, kalau perempuan setelah mens tidak bisa tinggi lagi. Nah, tanamkanlah pada dia jangan melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Kalau seperti sekarang saya lihat di Puri Kelungkung, kalau ada pengantin yang menikah hamil, maka pernikahan ditunda dahulu. Harus mendewa saksi. Diundang semua laki-laki menyaksikan bahwa anak dalam kandungan itu memang orang dari Puri. Kalau tidak, maka anak ini tidak akan diakui. Dan kalau tidak ada mendewa saksi kemudian lahir dan diketahui itu ada sebelum menikah, maka anak itu tidak akan dihargai. Tidak bisa, kastanya berbeda. Kelihatannya ini feodal, tapi menurut saya ini bagus. Untuk mendidik anak-anak kita, janganlah melakukan hubungan seksual sebelum nikah. Harus ditanamkan pada anak, ini perjuangan untuk kita bisa mampu melakukan hubungan seksual setelah menikah. Dewa-dewa dan Tuhan pasti akan merestui apa yang kita lakukan itu. Oke. Baik, terima kasih banyak, Prof, atas obrolannya pada kesempatan kali ini. Mungkin tadi kita review sedikit, jadi untuk menciptakan anak-anak Bali terutama yang berkualitas, ada beberapa hal yang mungkin perlu diketahui oleh orang tua dari segi mind, body, dan soul atau spirit. Jadi yang pertama dari mind dan body itu seperti Prof sudah sampaikan, yang pertama orang tua perlu mengasuh anak itu bukan hanya secara materi, tetapi juga perlu hadir dalam keseharian anak-anak. Contohnya dengan bercerita ya Prof ya, berdiskusi dengan anak-anak. Kemudian orang tua juga perlu mencintai satu sama lain, suami istri akur, karena dari masih dalam kandungan pun anak ternyata sudah sadar dan bisa merasakan bagaimana hubungan orang tua itu kemudian mempengaruhi kesehatan kejiwaan anak tersebut. Dan dari segi fisik dapat memaksimalkan juga tinggi anak-anak sebelum selesai masa pertumbuhan dengan pola makan tertentu. Kalau Prof sendiri tadi dengan makan daging sapi ya Prof ya, dapat meningkatkan tinggi dari anak-anaknya. Kemudian yang terakhir, dalam faktor spirit atau soul, orang tua juga perlu mengerti bahwa anak itu sudah ada jiwanya, bukan hanya waktu sudah lahir, tetapi dari pertama sperma bertemu dengan sel telur. Jadi jika ada mungkin anak yang keguguran atau tidak jadi lahir, anak ini juga memiliki jiwa yang perlu diakui oleh keluarga, sehingga jiwa dari anak-anak ini kemudian tidak akan mengganggu anggota keluarga lainnya. Begitu ya Prof ya? Oke, sekali lagi terima kasih Prof Suryani, senang sekali bisa berbincang-bincang di kesempatan kali ini. Untuk penonton Gada Podcast, semoga episode kali ini dapat bermanfaat, baik itu untuk keluarga maupun untuk para muda-mudi. Sampai bertemu di episode Gada Podcast berikutnya.